Ketua kelasnya mana, Mas Andri? Pak Yoka, Ketua Pak kelasnya. Yoka. Hadir, Pak. Pak Rudi, selamat malam Pak Rudi. Baru Pak, selamat malam. Sehat Pak Hendro? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Alhamdulillah Pak. Gimana ini Pak? Monggo Pak, dilanjut. Yang lain mana? Sudah 1, 2, 3, 4. Kurang 2 orang. Sisa 2 lagi nih. Senang. Mana ya? Yang lain mana ini Pak Rudi? Kurang 2 lagi, Pak. John Mbak sama Yoga Pak Nanda. Sino. Ya, coba panggil semua. Ini nggak lama masa kuliahnya. Ya, kurang 2 orang. Panggil Pak Yoga. Oke, kalau gitu Mbak siapa yang nggak datang Pak Taat? Pak Taat absen loh Pak Taat. Ya, ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam, Pak. malam. Sehat selalu, Pak. Salam sehat selalu. Itu Semoga yang ikut perkuliahan semua pada sehat. sehat. Tidak ada Sehat, Pak. satu yang sakit sedikit pun. Ya, baik. Kemarin kita sudah sampai ke permohonan hak ya, kalau tidak salah. Kita kemarin sudah bahas ke permohonan hak, pembebasan Ya, tanah Pak. sama permohonan hak ya. Kemarin. Kalau hak belum. Permohonan hak belum? Sampai Kemarin. di pembebasan tanah kemarin. Pembahasan tanah aja baru, Pak. Hak Sampai belum, Pak. pengukuran ya. Ya, ukuran pematokan. Ya, Pak, ya. Oke, ini kali ini kita akan bahas pengukuran dan permohonan hak. Jadi Bapak sekalian, kita sudah paham bagaimana cara membebaskan tanah, cara membuat lokasi itu clear and clean. Sudah tidak ada lagi penguasaan pihak lain kecuali si pemohon. Karena sudah dianggap selesai, maka yang terpenting itu adalah bagaimana batas-batas tanah yang akan dimohonkan ini sekali lagi harus diperhatikan dan dipasang tanda batas. Tanda batas yang mana ini harus memenuhi standar supaya tidak diganggu oleh orang lain. Ini mana ini nggak masuk? Monitor? Halo? Halo? Monitor? Ya, Pak. Masuk monitor, Pak. Monitor. Ini kok tidak ada Hadir, Pak. gambarnya Hadir, sama Pak. sekali. Monitor, Pak. Nah, ini kan hilang-hilang, kadang-kadang muncul. Jadi sekali lagi semua batas-batas yang terkait dengan kepemilikan orang lain, sekali lagi batas-batas tanah atau lahan dengan kepemilikan pihak lain, baik kehutanan, perkebunan lain, perusahaan lain, dengan punya masyarakat, dan lain sebagainya, wajib diberikan tanda batas. Nah, jika tanda batas ini sudah terpasang dengan baik, dan yang terpenting, tidak ada yang mempermasalahkan. Jadi tanda batas ini kalau sudah tidak ada permasalahan dengan pihak lain, tidak berebut batas, ya sudah permanen,
ya itulah yang akan dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran nantinya. Sepanjang tanah itu masih ada yang mengklaim batasnya nggak beres dan sebagainya, ya itu nanti kalau nggak diinformasikan ke pihak petugas pengukuran, ya nanti di belakang hari akan ada masalah. Artinya kalau sudah clear and clean terhadap lahan itu, baik mengenai tanahnya, tanda tanam tumbuhnya, maupun benda-benda lain yang ada di atas tanah harus diselesaikan dengan baik. Nah, jika ini sudah selesai, maka segera perusahaan atau pemohon mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Diikuti dengan semua berkas, mulai dari perizinan sampai dengan berkas-berkas hasil perolehan tanahnya. Apabila ada IPHK, ada dari masyarakat, ada bukti pelepasan dari perusahaan lain, dan lain sebagainya. Semua berkasnya itu disampaikan. Sampaikan bahwa tanah-tanah ini sudah diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari pihak lain. Oleh karena itu, batas-batas tadi itu juga merupakan suatu bukti bahwa pemohon telah melakukan perolehan tanah dengan baik. Nah, dari sana berkas permohonan ukur ini disampaikan di BPN. Selanjutnya nanti setelah menyelesaikan semua kewajibannya, salah satunya yaitu membayar PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Nah, pembayaran ini hanya biaya uang pemasukan negara. Selanjutnya untuk operasional lapang termasuk akomodasinya ditanggung oleh pemohon. Mau dinaikkan pesawat, mau dinaikkan perahu, mau dinaikkan apa saja, terserah dari pemohon. Mau ditidurkan di hotel, mau tidurkan di lapangan, mau tidurkan di tenda dan sebagainya, juga semua tergantung dari pemohon. Oleh karena itu, pembiayaan itu terpisah. Satu, untuk biaya uang pemasukan negara, yaitu PNBP itu. Yang kedua, biaya operasional akomodasi untuk petugas selama di lapangan. Nah, dari sana, barang tentu, itu nanti petugas akan segera datang apabila sudah diselesaikan pembayaran di kantor pertanahan. Petugas akan datang mengukur sesuai dengan tanda batas yang dipasang atau sesuai penunjukan dari pemohon yang disaksikan oleh pihak-pihak yang berbatasan. Sampai sini ada yang tanya? Ada yang perlu tanya? Lanjut? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Nah, Pak. Lanjut. dari permohonan pengukuran ini apabila dilaksanakan dan setelah selesai, ya, sudah barang tentu harus lapor kepala desa, ya, saksikan kepala desa. Selanjutnya nanti ditandang berkas pengukuran itu jadi kewajibannya petugas. Dari itulah
Setelah berkas itu selesai, maka hasil pengukuran itu nanti akan dihitung di kantor. Dan di kantor selesai, akan disampaikan kepada pemohon. Luasannya segini, segini, segini. Dan apabila sudah disetujui, tanda tangani, maka itu akan dijadikan sebagai produk resmi hasil pengukuran. Nah, jika sudah itu, maka pemohon segera diberitahu untuk melakukan permohonan hak atas tanah. Hak atas tanah adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk kegiatan-kegiatan sesuai yang dimohon pada perusahaan, di mana untuk kegiatan usaha perkebunan diberikan dengan hak guna usaha. Nah, apa yang akan dilampirkan? Ya, seperti pada saat pengukuran, Pak. Mulai dari perizinan, penetapan lokasi, ada pertimbangan teknis pertanahan, ada berkas-berkas permohonan, berkas-berkas pembebasan, pelepasan hak, baik pelepasan dari masyarakat, kehutanan, perusahaan, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dijadikan lampiran atau pedoman atau pegangan untuk memproses permohonan sampai ke persidangan dan penetapan atau putusan dari persidangan dalam rangka menentukan bahwa ini tanah ini bisa diproses atau tidak. Nah, pada itu petugas dari Kanwil BPN nanti akan turun melakukan sidang panitia B. Di mana sidang panitia B itu nanti akan menyidangkan semua berkas dengan hasil pengukuran. Apabila di lapangan ditemukan atau terdapat ada tanah-tanah masyarakat yang belum terselesaikan atau pemukiman masyarakat yang masih bertahan dan tidak mau diselesaikan, maka panitia itu nanti akan ditunda dulu untuk diberi waktu pada perusahaan menyelesaikan semuanya. Setelah beberapa saat ditunda dan tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya, ada kemungkinan satu, ditunda permohonan itu secara keseluruhan atau dilakukan inklaf atau pengurangan dari yang belum bisa dibebaskan. Intinya di sana harus dilakukan mediasi dulu, dilakukan upaya-upaya untuk mereka supaya bersedia untuk melepaskan haknya. Ya udah barang tentu dengan ganti rugi atau dan lain sebagainya. Nah, apabila sudah clear antara data atau dokumen yuridisnya dengan dokumen hasil pengukuran sudah clear, tidak jadi masalah, maka segera akan diproses untuk penerbitan hak atas tanah. Nah, penerbitan hak atas tanah ini sudah barang tentu nantinya akan diproses berdasarkan kewenangan yang ketentuan luasan ini berbeda-beda.
Kalau HGU untuk luasan di bawah 25 hektar itu kewenangannya di kantor pertanahan. Kalau di atas 200 hektar itu kewenangan di Kanwil, dan di atas 200 lebihnya. Halo? Masih monitor? Halo? Lanjut Pak, tadi ada Pak Susah. Monitor, Pak. Ini kok kadang-kadang hilang ya. Oke, itulah salah satu proses untuk penerbitan hak atas tanah. Maka dengan terbitnya HGU nanti, itulah kekuatan legal formalnya dalam memiliki atau menguasai tanah untuk pengelolaan perkebunan. Oleh karena itu, dengan HGU hak itu bisa dipergunakan untuk beberapa kepentingan, yaitu salah satunya bukti kepemilikan, bukti penguasaan, maupun dipergunakan untuk kepentingan lain, biasanya di perbankan. Terbitnya HGU ini, maka pemohon sudah jelas-jelas mempunyai hak untuk melakukan segala aktivitas yang terkait dengan maksud dan tujuan permohonan hak, yaitu untuk melakukan perkebunan. Nah, jenis perkebunan, tanamannya apa, penggunaan pemanfaatnya untuk apa saja, ini nanti direkomendasikan oleh Dinas Pertanian. Halo, monitor? Halo? Monitor, Pak. Monitor. Oke, kali itu sampai di sini silahkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Halo? Pak Ya. Heru, Pak Endra. Pak, Ya. misalnya dalam pengusulan HGU itu karena ada permasalahan yang belum selesai, kemudian kan dimediasi nggak bisa, harus diikhlas. Tapi pada perkembangannya, setelah misalnya masyarakat mau menyerahkan atau mereka bisa kita kelola itu, berarti statusnya gimana Pak ya? Kalau misalnya nambah HGU gitu ya mungkin nggak Pak. Pada hal yang Ya. diikhlas yang sudah bisa perusahaan. Bisa saja Pak dilakukan pemindahan dengan menukar tempat lain sepanjang para pihak sepakat setuju. Nggak masalah, buat perjanjian dan diselesaikan. Nah, itu sebagai dasar BPN untuk memproses hak selanjutnya. Jadi kalau memang para pihaknya sudah sepakat, ya sudah, tidak masalah. Umpamanya dipindahkan sebelahnya yang berbatasan dan masyarakat mau dengan kompensasi, silakan, tidak masalah. Yang penting ada bukti dari para pemilik atau yang menguasai atau yang menggarap ini melepaskan dan digantikan di mana, ya udah barang tentu itu nanti melibatkan notaris lah, perjanjian itu diketahui oleh desa supaya nanti ada masalah bisa diperlukan dasar. Jadi BPN nanti ketika memproses nggak seperti sekarang ini di tengahnya ada kampung, itu nggak diketahui tanpa ada bukti apa-apa. Itu nggak boleh. Sekarang kita mau clear and clean harus. Itu Pak ya. Ya tergantung bagaimana ngerayunya. Yang penting ada bukti hitam di atas putih bahwa dia mau. Kalau dulu sepihak, hanya perusahaan aja mengatakan menjadi tanggung jawab kami, ya.
Yang lain? Yang lain gimana? Ada yang lain ada yang mau nanyakan? Kalau misal Pak bertanya Pak, kalau misalkan Ya. dalam pengajuan HGU itu nyambung dari pertanyaan Pak Rudi tadi ada eh, SHM di dalamnya, itu berarti tetap kita nggak bisa ngajukan secara penuh atau itu dikeluarkan, dikolongin, dikeluarkan saja Pak? Ya, bagus. Ya tadi kalau langkah-langkah seperti yang Pak Rudi tadi nggak bisa sampaikan, nggak bisa dibebaskan, dan dia akan bertahan di situ, ya nanti akan kita ingklap. Jadi HGU-nya nanti bolong di tengahnya. Ini hak milik punya Pak Yogananda kan gitu. Orangnya diganti nggak mau, nah, gitu. Ya kan kita kurangi. Makanya tadi pada saat pengukuran pembebasan terhadap semua atas tanah yang belum terbebaskan dipatoki, dikasih batas, dan itu kemungkinan tadi ada diinklap atau diganti atau dibebaskan. Nah, terserah nanti kalau memang pokoknya intinya dalam satu luas wilayah HGU itu nanti untuk HGU itu sudah tidak ada lagi hak orang lain. Paham ya Pak Yogananda? Paham Pak, baik Pak. Izin Prof. Ada yang Pak, lain? ada Pak. Ya, Pak, silakan. begini Pak. Kalau seandainya ada di dalam HGU kita tuh kampung Pak, ya kan Pak? Kemudian Ya. kampung itu kita pindahkan Pak gitu loh. Kita pindahkan di luar izin kita dengan kesepakatan Pak. Dengan kesepakatan perumahan kampung yang tadi itu dengan berapa kakak kita buatkan seperti perumahan yang permanen Pak. Kemudian kita kasih plasma. Nah, kalau seperti itu bisa nggak Pak ya? Itu yang kita harapkan seperti itu Pak. Itu sangat bisa. Yang penting mereka-mereka ini ada surat pelepasan hak terhadap tanah-tanah itu. Nah, tentang tawaran-tawaran yang disampaikan Bapak, ini sebagai cara atau alat untuk bisa memindahkan mereka. Nah, makanya di sana nanti lahan HGU itu penuh, nggak bolong. Ya, benar. Mereka akan ditempatkan Pak. di mana? Supaya Nah, mereka hamparan Pak. Ya, supaya hamparan. mereka tolong nanti juga dibuatkan sertifikat hak milik seperti dan garapannya sekalian. Sama, gitu Pak. Saya sepakat, malah setuju Iya itu. Pak. Saya senang. Kalau di Darmek ada di situ ada kebunnya Pak dengan berbatas dengan Malaysia itu dibuat seperti itu Pak. Ada satu kampung yang dipindahkan namanya Kampung Semunying Pak. Semunying Ya. Jaya gitu loh Pak. Siapa tahu Jadi nanti saya dipindah. diundang Pak Andri ke sana, nanti saya lihat nanti. Oh, saya nggak di situ lagi Pak. Saya udah di BGA. Itu masalahnya Pak. Ya sudah, intinya bisa Pak, intinya bisa, dan sangat-sangat diharapkan seperti itu perusahaan-perusahaan lain itu, sehingga masyarakat itu juga tenang, senang, dan mengelola perkebunan dengan baik. Perusahaan pun juga nggak diganggu, kan begitu? Ya, dia hanya ada 27 kakak aja Pak, 28 kakak Pak. Nggak Jadi dikasih plasma, nggak masalah. dikasih plasma 56 hektar Pak. Iya, bagus itu. Bagus, itu satu orang 2 hektar ya. Bisa. Benar Pak. Betul, boleh. Itu sangat bagus Pak. Itu program itu yang kita dorong. Ada yang lain? Nah, saya ingatkan sekali lagi, apabila hak-hak sudah diberikan, HGU sudah diterbitkan, maka giliran untuk pemanfaatan sesuai dengan desain yang dapat persetujuan dari Dinas Pertanian. Apabila dalam 2 tahun tidak dilakukan pemanfaatan sesuai desain itu, maka nanti BPN akan melakukan monitoring, evaluasi terhadap tanah-tanah itu, dan kemungkinan akan dapat teguran sampai beberapa kali. Apabila ini nanti enggak diperhatikan, maka bisa itu nanti diproses untuk masuk
eh, semacam tindakan menjadi indikasi terlantar, peringatan menjadi tanah terlantar nanti. Jadi harus sesuai dengan desain yang ada. Kalau memang sana untuk konservasi, untuk tanaman sawit ya tanaman sawit, karet ya karet, untuk resapan-resapan gitu. Sesuai desain itu. Jadi HGU kan dirinci desainnya untuk resapan, untuk sawit, perumahan, pabrik dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan sangat mungkin terjadi di dalam satu wilayah GU itu nanti bisa diberikan hak guna bangunan dalam rangka pendirian pabrik, implasmen maupun pemukiman. Itu. Sampai di sini ada yang tanya? Izin lagi Pak, bertanya Pak. Ya. Halo Pak. Silakan. Nah ini Pak, ada juga pernah saya mengalami nih Pak, waktu di Asian Agri di Pangkalan Kerinci Pak. Jadi HGU-nya itu adalah HGU kelapa sawit. Ya. Kemudian ada HGU-nya ada 6.000 Pak. Sisalah 1.000 yang 5.000 yang bisa yang dikelola oleh sawit. 1.000-nya lagi Pak. Nah, saya baru tahu waktu kebakaran diselidiki lah Pak. Ternyata yang terbakar itu HGU-nya HGU sawit, tetapi dicek ke lokasi itu tanamannya akasia Pak. Nah, gitu Pak. Itu gimana tuh Pak ya? Ya makanya kita lihat dulu pada saat penyusunan desainnya itu apakah semua itu untuk sawit, apa memang untuk hutan sebagian. Ya kan, dicek. Kalau ternyata memang seharusnya untuk sawit, kewajiban akasia itu pelanggaran, dia kena sanksi. Kalau memang itu direncanakan kan dalam satu wilayah areal HGU itu desainnya kan ada untuk resapan, untuk sawit, untuk pabrik, untuk pemukiman dan lain sebagainya. Nah, tapi kan di situ ada dua tanaman Pak. Itu masalahnya Pak. Nah, ya makanya tanaman ini apakah memang termasuk yang direncanakan, apakah itu memang kesengajaan dibiarkan saja hingga terlantar. Kan gitu, Pak. Kalau memang direncanakan untuk pelindung di situ, ya memang sudah benar. Hanya konsekuensinya ketika kebakaran ini mereka sudah benar dalam pemanfaatannya, tetapi dalam pengamanannya ini yang memang menjadi masalah. Itu Pak ya. Jadi nggak masalah sepanjang sesuai dengan ini. Oke, masih ada? Izin Pak, lagi Pak nanya Pak. Ya. Kalau misalnya menjadi seolah terlantar gara-gara ada klaim dan lain sebagainya, itu nanti dampaknya gimana Pak ya? Apa tetap nanti? Ya, jadi gini, ya. Makanya kita akan nanti kita kita monitor dulu. Itu kesalahan siapa? Kalau ada klaim itu. Apakah dulu pelepasannya bohong-bohongan? Kira-kira bohong-bohongan bisa terjadi enggak? Bisa terjadi Pak. Ya? Bisa. Iya, makanya dicek dulu nanti. Kalau nanti pelepasan ternyata masyarakat itu dibohongi dengan bekas bodong yang disampaikan BPN, nah itu bisa terjadi. Nagih janji. Nah, itu nanti ya urusannya perusahaan sendiri itu nanti dengan masyarakat. Terhadap lahan yang diperbuatkan akan jadi lahan sengketa. Nah, itu nanti akhirnya seluruh hak atas tanah akan dijadikan sengketa nanti. Nah, itu bisa berpengaruh pada kredibilitas perusahaan. Kalau Barang tentu nanti lembaga perbankan, lembaga lain nggak akan mau menerima masalah-masalah itu. Makanya kan saya katakan, ya sejak awal lah, sejak perizinan sejak ini sudah dikelirkan semua. Seperti yang saya sampaikan tadi. Itu Pak ya Pak Nanda.
Siap, siap, Pak. Yoga? Oke. Masih ada yang mau tanya? Kalau enggak, Pak Yogan, Pak Yogan Anda? Siap, Pak. Pak, Makasih, Pak. gini, saya mohon nanti kelas ini menyusun makalah, menyusun tugas, Ya, membuat makalah terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan, ya, di masing-masing lokasi di mana-mana, terserah. Nah, ini nanti materinya meliputi perizinan, ya, perizinan, pembebasan tanah, land clearing, pengukuran, permohonan hak, dan pemanfaatan tanah. Minggu depan, penanganan sengketa dan pemberdayaan masyarakat. Minggu depan. Tapi untuk makalah, itu mencakup keseluruhan. Masing-masing orang, ini tugas individu, tugas akhir nanti itu. Ya, jadi itu tugas akhir, masing-masing membuat makalah pengelolaan perkebunan mulai dari dokumen perizinan, mulai proses perizinan sampai dengan pemberdayaan masyarakat melalui CSR itu. Paham Pak Yon, Pak Yogananda? Paham, Pak. Paham, Pak. Mulai dari Nanti masyarakat. disampaikan itu sebagai bahan akhir untuk evaluasi. Nah, nanti masih ada pertemuan sekali lagi minggu depan tentang penanganan sengketa dan pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf. Tolong itu akhir perkuliahan ya, nanti jeda 1 minggu sudah terkumpul ya Pak Yogananda. Siap, siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya saya akhiri. Cukup, Pak. Yuk, yang lain Cukup. mau nanya. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Malam. Malam, Ya, Pak. dan malam. Baik, Pak. Malam, Terima kasih, Pak. Oke. Nonton Piala Dunia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Argentina juara. Argentina juara. Prancis, Argentina Pak. juara. Prancis juara, Pak. Yang kedua kali, Pak. Prancis, Prancis. Prancis yang kedua kali, Pak. Taruhan kita. Argentina. Siap, Pak. Siap, siap. Ron Lemer. Pak Yoga tugasnya nanti di grup ya, bisa di grup ya. Siap, siap, Pak. Siap, Pak. Ini saya nggak gitu ya. Terus Pak Izin Dimas, live, Pak. Pak Izin Dimas. live. Tugas Pak Dimas. Pak. Pun. Pak Dimas. Tugas Pak Dimas. Pak Yoka, tugas Pak Dimas. Pak Marwan, tugas Pak Dimas. Ketua. Lagi ngurus Pak Ketua. tahan dulu. Izin live, izin live. Jelek.